Begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd, qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Shadaqallahu adzim. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara jamaah Masjid Sabilillah rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam yang penuh barokah ini kita dipertemukan kembali dalam acara kajian ba'da maghrib. Dalam hari ini kita ngaji bab alif. Mudah-mudahan apa yang kita kaji nanti akan menjadikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Dan mudah-mudahan ibadah kita yang baru kita laksanakan ini nanti tadi senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Salam salam mudah-mudahan senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi menghormati Islam itu menginginkan hambanya itu menjadi manusia yang baik. Cuma dalam menjadi manusia yang baik itu tentunya tidak semudah yang kita bayangkan. Karena manusia itu di dalam perjalanan hidupnya itu senantiasa banyak permasalahan. Dan memang inilah kehidupan. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Memang Allah jadikan kita hidup ini ya diuji oleh Allah. Untuk diuji. Sehingga dengan ujian itu Allah akan tahu mana yang terbaik dari amal kita ini. Nah, di dalam kehidupan ini, ma'asyiral muslimin, Allah itu sudah memberikan kepada kita semua yang kita butuhkan. Karena manusia itu adalah makhluk Allah yang sempurna. Dan bahkan dimuliakan oleh Allah. Walaqad karramna bani Adam. Sungguh telah kami muliakan anak Adam itu. Wa hamalnahum bil barri wal bahr. Dan semua itu ditundukkan oleh Allah. Lautan, bumi itu untuk manusia.
Lah, semua yang sudah diberikan Allah kepada kita itu hendaknya kita berikan untuk kita nikmati dan agar nanti manusia itu bersyukur. Nah, la'allakum tashkurun. Nah, di dalam mengarungi kehidupan ini, baik di dalam mencari rezeki, di dalam makan minum kita, Allah senantiasa memberikan kepada kita itu hendaknya kita melakukan yang baik. Oleh karena itu dalam kesempatan ini saya akan bawakan hadis tentang Allah hanya menerima yang baik. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyiban wa inna Allah amara al-mu'minina bima amara bihil mursalin faqala ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibat wa'malu salihah inni bima ta'maluna alim wa qala ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum summa dzakar rajul yutilu safar ash'asa aghbara yamuddu yadayhi ila sama ya rab wa mat'amu haram wa mashrabu haram wa ghudiya bil haram fa anas bil dzalik Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha ta'ala thayyibun. Sesungguhnya Allah itu adalah thayyib. Thayyib itu di sini di syarahnya ini menerangkan bahwa maha baik. Tidaknya baik tapi maha baik. Thayyib di sini maha baik. Innallaha ta'ala thayyib. Sesungguhnya Allah itu thayyib. Diawali dengan kata inna itu teman memang Allah itu maha baik. Baik dalam apa? Baik dalam zat Allah. Zat Allah itu baik enggak ada yang menandingi. Yang kedua, sifat-sifat Allah juga baik. Kita kenal kalau dalam dulu belajar dulu ada sifat yang 20 itu. Semuanya baik. Ditambah lagi asma Allah yang baik. Yang disebutkan Asmaul Husna yang 99 itu. Dan perbuatan Allah baik dan hukum-hukum Allah yang diberikan kepada manusia itu semuanya baik. Artinya syariat yang Allah turunkan kepada kita itu baik semuanya. Lah makanya kita hanya ngaten mawon ngelakoni mboten. Karena syariat itu diturunkan Allah juga untuk kita, untuk banyak. Makanya kita hendaknya menjalankan syariat Allah dari mulai yang kecil sampai yang besar itu. La yaqbalu illa thayyiban. Dan Allah itu tidak menerima sesuatu itu kecuali yang baik. Nah, oleh karena itu ma'asyiral muslimin, kita dalam hal ini hendaknya kita berusaha untuk memberikan kepada Allah yang baik. Baik di dalam amal perbuatan kita. Yaitu amal saleh kita. Amal saleh itu disebut amal saleh itu yang pertama karena ikhlas karena Allah. Dengan kalau amal semuanya pertama hendaknya kita berikhlas. Kita melakukan amal itu liwajillah mawon insyaallah. Segala sesuatu. Nyambut gawe nggih liwajillah delek Allah. Delek halal niku katrose yai kula dulu. Tolabul halal itu ibadah. Mencari halal ibadah. Nah, makanya orang mencari halal itu kan sani kan terose Pak, delek halal itu sulit. Sebenarnya tidak. Allah itu sudah memberikan banyak yang hendaknya kita bisa lakukan itu. Halal itu banyak, yang banyak. Makanya kita cari halal. Kemudian ayat hadis disebutkan
Wa innallaha, dan sungguhnya Allah amarul mu'minin, memerintahkan orang-orang mukmin bima amara bil mursalin, sebagaimana diberitakan kepada mursalin, kepada Rasulullah. Faqal ya ayyuhar rusul, wahai para utusan Allah, kulu minat thayyibat, makanlah dari yang baik-baik. Jadi perintah Allah juga diperintah kepada Rasul-Rasul Allah. Apa perintahnya? Ya ayyuhar rusul, wahai para Rasul dan Allah, kulu, makanlah minat thayyibat, dari yang baik-baik. Kemudian wa'malu salihah, dan beramal salehlah. Ini bima ta'maluna alim, sesungguhnya saya maha mengerti dari apa yang kamu lakukan. Kemudian waqala, nah ini kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu, wa orang beriman, kulu minat thayyibati ma razaqnakum, hendaknya kalian makan dari yang baik-baik dari kami berikan. Terus ingat, Pak. Sebenarnya Allah itu menganugerahkan makanan yang khas lebih banyak dari Arab. Banyak. Makanya kita sebenarnya tidak ada alasan makan yang haram. Kecuali kalau terpaksa. Tapi terpaksa ini empul dijamal-jamal. Karena memang ada kaidah usul itu, bisa sesuatu yang haram itu halal kalau kita terpaksanya dalam suatu keterpaksaan. Misalkan kalau kita di hutan terjebak menonton makanan apa, kok lu ono misal lagi makanan sing haram dimakan betul. Tapi itu pun makannya seperlu saja untuk bisa nyambung hidup betul. Nah, kulu min thayyibati matari. Jadi Allah itu menyuruh kita itu hendaknya kita makan itu dari makan yang baik-baik. Yang baik itu baik dari segi zatnya. Zatnya itu yang baik, misalnya domba barang sakit. Atau dari caranya mencarinya. Zatnya baik, misalkan kambing, itu halal. Tapi caranya oleh itu dengan cara misalnya mencuri atau dengan cara dicuri, ya, itu nanti bisa jadi haram. Jadi thayyib di sini baik zatnya maupun cara. Nah, makanya di sini kenapa kok seperti ini? Karena memang makanan itu, Pak, kalau kita makan, maka nanti akan menjadi darah atau menjadi nutrisi dan sebagainya, dan disalurkan ke seluruh tubuh kita. Termasuk otak kita, mata kita, telinga kita. Kalaulah kita makan yang baik-baik, insya Allah kaki kita, tangan kita itu mudah lah untuk diajak yang baik-baik itu. Kalau makanannya itu makanan yang haram, ya itu jadinya seperti itu. Nah, makanya di sini kita hendaknya berusaha dalam hidup ini. Karena kita ini kan laki-laki sebagai pemimpin rumah tangga, ya kita carilah rezeki yang halal untuk anak-anak kita. Supaya anak-anak kita itu menjadi anak yang baik. Jadi dzurriyyah thayyibah. Jadi dzurriyyah thayyibah itu tidak bisa di samping pendidikannya, Pak. Itu juga nutrisi yang diberikan maka dia. Itu harus thayyibah juga. Imam Syafi'i ini bapak ini sangat-sangat hati-hati masalah makanan. Ibu baru dijauhi. Dengan nutrisi itu nanti akan menjadi anak yang baik. Lah kalau anak dzurriyyah thayyibah ini insya Allah lah. Anak itu kan investasi kita, gitu. Anak itu kan juga itu kan investasi. Kita berharap mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak yang soleh, amin. Gitu. Kita berdoa begitu. Ya sudahlah berdoa. Memang mencetak anak itu tidak semudah. Saya nggak nyangka di sini. Tapi yang jelas di antara salah satu faktornya adalah masalah makanan lagi. Nah, makanya kita usahakan anak-anak kita untuk makan makanan yang halal.
Kalau ini kadang-kadang ngulang niku. Pak Gubernur barang Pak Gubernur kan mucal kan. Kadang lari niku. Asine ki lari kan sakjane boten lho Pak. Lari ku gak cerdas itu. Semua lari ku cerdas. Mungkin satu sisi lari niku mboten cerdas matematika, bahasa Inggris, IPA mungkin. Tapi di satu sisi ada anak cerdas sosialnya. Ambek kanca luwih apik ngoten. Masih dikaya pinter. Dan memang kecerdasan itu mboten saged diukur. Maka nek juga sampean misalnya Kak, pinter matematika, ojo dilokno mawon. Oh niku gak pinter, gak dulu cacakmu. Wah apa maning banding-bandingno ngoten, Pak. Ampun. Karena anak itu punya ide-ide, punya ide-ide. Kan kalau semua ngomong rugian. Setiap Allah berikan makhluk itu sudah punya maziyah. Katanya kan wali kulli syai'in maziyah. Setiap sesuatu itu diberi Allah keistimewaan. Usia mana jenengan? Hewan lu ke Allah maziyah kabeh keistimewaan. Wong tikus saya kan kalau menciptakan iso nulung raja hutan singa kok. Nggih, padahal singa ngremeno. Kon iso apa ngono? Ternyata kejebak. Ngene-ngene tok ae. Ngau-ngau tok ae. Begitu ana tikus gitu lho. Dikrikiti ya jeblok lho. Jadi memang ngoten lah. Makanya kita enggak boleh la tahsakil mandunaka. Ojo kamu menghina orang di bawah kamu. Karena sesuatu itu masyaallah. Arek sing misale saiki ono sing jenenge napa? Pendidikan napa, Mas? Disabilitas gitu. Arek yang mulai kelainan gitu. Sekarang sangat diperhatikan. Kulo enggak ada murid ngaji niku. Kulo biasane mboten mriki kulo ngaji kene mau ibu kula tak omong. Ingoten ono arek ya Allah. Entine lali udah terlambat serius. Diulang saiki lali lagi. Tapi wonten lah niku aja niku iso. Cuma mbok arek iki wis yo ngono. Padahal kula ngeten nak. Kok mangan opo nak? Yo mangan anu Pak sego. Panganmu apa sih? Ya, jadi kita usahakanlah makanan pada anak itu yang thayyib ya. Ini Allah. Summa dzakara rajula. Kemudian Rasulullah itu menyebut ada seorang laki-laki. Yutilus safar. Laki-laki ini empun lami bepergian. Yutil itu panjang, safar itu bepergian. Asy'asa dalam keadaan napa jenenge iku wis anjene wis suwe anu jadi kumal akbaro berdebu sampai ngoten. Ya mudu yadai diangkat kedua tangannya ila sama wa langit. Ya Rabb dia berdoa ya Allah begitu. Kata Rasulullah wa mat'amu haram. Yang dimakan haram. Wa masyrabu haram, yang diminum haram. Wa ghudiya bi haram. Semua fasilitas hidupnya, kebutuhan yang dipenuhi hidupnya itu dari haram. Fa anna istajab kepo iso dikabulno gitu kan Rasulullah. Padahal kalau kita tahu dalam hadis yang lain bahwa salah satu doa mustajaban itu adalah doa orang yang musafir. Ada 3 doa yang Allah dimustajabi. Pertama itu yaitu musafir. Yang kedua adalah bapak atau orang tua kepada anaknya. Nah, makanya jenengan iki monggo donga mawon. Kaya Nabi Ibrahim ngoten. Donga mawon. Iya diberi Allah lah. Rabbi habli minas salihin ya Allah. Jadi nek wis donga ngoten Allah akan bilang. Kapan Pak? Ya ditunggu mawon. Wala Pak. Ya ditunggu mawon. Penting donga lah. Itu tunggu doang tuan anak mustajab insyaallah. Monggo jangan tunggu terus. Terus yang ketiga niku orang puasa sampai dia berbuka, makbul doanya. Mustajab. Niki mun terpenuhi iki. Apa jenenge 30 doa. Pertama, yutilus safar. Dia itu pun lama bepergian, selama bepergian. Kemudian yamuddu yadahi, diangkat kedua tangannya. Memang sunnah memang mengangkat kedua tangan ketika berdoa nih, nggih sunnah. Nah, kalau baca di kitab Bulughul Maram nanti monggo sing ngaji Bulughul Maram nanti ditakon lho ya Pak. Mengangkat tangan doa itu sunnah memang ada. Nanti ada penjelasan di sini. Ya Rabb menggunakan kata Rabb niku
niku adalah sifat rububiyah Allah. Dan Allah itu malu kalau dia innallaha hayyun karim yastahi min 'abdihi idza rafa'a yadayhi ilaihi ruddu ma sifran. Sungguh kata Rasulullah, Allah amat pemalu lagi mulia. Dia malu kepada seorang hamba ketika mengangkat kedua tangannya kepadanya untuk dia dia tidak dia tolak dengan hampa. Ini hadis sahih ini. Niki keterangan lagi adalah hadis Imam Ahmad. Hadis nomor 408. Al-Hakim juga, At-Tirmidzi juga. Dalam kitab bab doa, bab nomor 104. Jadi jelas ini. Innallaha hayyun, sesungguhnya Allah itu malu, karim, mulia, yastahi. Malu dia min abdihi, dari hambanya, idza rafa'a yadayhi, ketika mengangkat kedua tangannya, ayyurudduhuma sifron. Kemudian dia tidak memberinya. Sifron itu artinya kosong, tak dikai apa-apa. Malu Allah. Niki sudah terpenuhi dia. Sudah musafir, ya. Orang safar itu jadi musafir. Kalau perjalanannya safar, safar. Kalau musafir itu ismu fa'ilnya, jadi orangnya musafir. Sudah musafir, kemudian dia sudah mengangkat kedua tangannya. Kemudian dia sudah menggunakan kata-kata Allah, sifat Allah, rububiyah Allah. Tapi kenapa kok kata Rasulullah nggak diterima? Karena wamat amu haram. Makanannya yang dimakan haram. Masrabu haram. Wagu dia seluruh fasilitas hidupnya haram. Pak Anda saja berdalik. Gimana dia kan dijawab oleh Allah. Inti sari hadis ini yang pertama, bahwa Allah itu thayyib. Thayyib itu maha baik, adalah salah satu nama Allah. Berdasarkan sabda Nabi, sesungguhnya Allah maha baik. Kata ini mencakup baik dari sisi zat, nama, sifat, seluruh perbuatannya. Di dalam Al-Quran, walillahi asmaul husna itu. Dan Allah niku termasuk hukum-hukumnya baik semuanya. Dan sifat Allah itu memang baik semuanya. Ini yang pertama. Yang kedua, kesempurnaan Allah dalam zat, sifat, perbuatan dan seluruh hukumnya. Yang ketiga, Allah Maha Kaya. Tidak memerlukan makhluk sehingga dia hanya menerima yang baik-baik saja. Berdasarkan sabda Nabi dan hanya menerima yang baik-baik. Amal perbuatannya mengandung unsur-unsur kesyirikan, tidak akan diterima Allah karena bukan amal baik. Seperti juga bersedekah dengan uang hasil curian, sedekah juga enggak baik. Nah, ini masalah sedekah gitu. Niki wonten hadis niki. Jadi Allah ini memang minta yang baik. Kalau kita sedekah juga dari yang baik. Karenanya tadi hadisnya kita dalam hadis ini. Hadis ini riwayat Bukhari ini. Man tasaddaqa bi idli tamrin min tayyibin wa la yaqbalullah illa tayyib fa inna Allah ta'ala ya'khudhuha bi yaminihi yurabbiha kama yurabbi ahadukum walau hatta takuna mithla jabal. Jadi ngeten, barang siapa bersedekah seukuran satu buah kurma dari hasil yang baik, artinya dari yang halal gitu. Maksud ini tapi dia halal gitu. Tapi ini so ya akeh jenenge ngoten. Tidak akeh, titik tapi baik atau akeh tapi baik. Dan Allah hanya menerima yang baik saja. Napa niku? Sungguh Allah menerimanya dengan tangan kanan lalu merawatnya seperti salah seorang dari kalian merawat anak kudanya sehingga tumbuh besar seperti gunung. Jadi memang Allah niku sangat baik pada kita. Makanya legani Al-Quran masalah ini juga amalan fisabilillah kama sali habba ambata sab'a sanabila. Ngerti nih kan? Jadi kalau kita memang
masalah yunfikuna fi sabilillah ya. Orang yang menafkahkan sebagai rezekinya itu seperti satu biji. Ambatat sab'a sanabila, tumbuh 7 bulir. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Setiap bulir wonten 700. Wallahu yudha'iful liman yasha'. Bahkan Allah bisa menambah. Jadi satu dibalas Allah 700. Luar biasa. Ini dari hasil yang baik. Kalau dari hasil yang tidak baik, ya mboten diterima. Seperti juga bersedekah dengan uang hasil curian, termasuk korupsi lah maksudnya. Sedekah seperti ini tidak akan diterima Allah. Karena bukan berasal dari uang yang baik. Bersedekah dengan bani harapan juga tidak diterima Allah. Bukan termasuk barang yang baik. Nah ini. Yang keempat. Amal perbuatan itu terbagi 2. Ada yang diterima, ada yang tertolak. Berdasarkan tadi, dan hanya menerima yang baik. Jika ada amal yang tidak terima, berarti ada pula amal yang terima. Ini jelas sekali. Layak balullah salatakum idza datatan. Seperti ini. Contoh ini. Allah tidak menerima salat salah seorang di kalian saat berhadas sehingga dia berwudu. Nah, ini amal diterima. Jadi memang ada amal yang diterima, ada yang enggak diterima. Lah napa contoh amal diterima? Ah niki man amila amalan laisa alayhi faradun. Sapa melakukan suatu amalan yang tidak sesuai dengan urusan agama kami, amalan tersebut tertolak. Ini hadis. So ini. Terus monggo, ini kita masuk pulau niki bareng. Ini ngaji bareng kali kula. Mboten tahu sih ngaji bareng maca niki. Yang kelima, para rasul mendapat perintah dan larangan berdasarkan sabda Nabi. Sesungguhnya Allah memberikan kaum mukminin seperti yang Dia perintahkan kepada para rasul. Maka para rasul juga ada perintah. Orang Muslim juga ada perintah. Nah, ini. Seperti Rasulullah juga ngatur ya, oleh perintah termasuk pula jalan perintah. Nah, ini. Yang keenam, orang yang beriman juga diperintah dan dilarang. Berdasarkan sabda Nabi, sesungguhnya Allah memerintahkan kaum muslim seperti yang diperintahkan kepada para rasul. Semakin kuat keimanan seorang akan semakin getol menjalankan perintah Allah. Dan samilah. Tadi makan Allah ngomong innallaha amara rusul. Jadi Allah perintahkan rasul lah juga diberitakan kepada orang mukmin. Nah, makanya kita ini kalau kita iman kita itu seperti rasul luar biasa lah. Nah, makanya kita harus berusaha ke sana ya. Yang ketujuh, menggunakan cara-cara tertentu untuk mendorong beramal. Berdasarkan sabda Nabi, sesungguhnya Allah memerintahkan kaum mukminin seperti yang diperintahkan kepada Rasul. Ketika seorang mukmin tahu bahwa perintah yang ditujukan padanya juga diterima Rasul, ia akan berusaha kuat untuk bersemangat untuk menunaikan perintah. Jadi hadis ini juga memotivasi kita. Oh ternyata niki perintah Rasul. Aku butuh semangat. Aku juga seperti Rasul. Pengen seperti itu. Diterima. Nah, ngerti. Yang kedelapan, perintah memakan makanan yang baik-baik untuk kaum mukminin dan para Rasul. Dari intisari juga dapat dipetik faedah yaitu celaan bagi orang yang mengharamkan segala yang baik tanpa ada alasan syar'i. Misalnya seorang diberi kekayaan berbagai macam tanaman dan buah-buahan kemudian bilang aku tidak akan makan semua ini demi menjaga diri bukan karena tidak memiliki keinginan. Satunya artinya ngeten. Kalau memang itu suatu yang halal, mboten saya enggak mau ini. Ngoten. Jadi yang halal ini ya digunakan untuk kita. Maka kita jangan ngomong aku enggak. Enggak boleh gitu. Tetap kita harus menggunakan itu. Aku tidak akan makan semua itu demi menjaga diri, bukan karena tidak memiliki keinginan. Nah, sikap seperti ini menyalahi amal saleh, amal salafus saleh. Dan kalau kita tidak menerima yang halal, berarti kita menolak juga pemberian Allah.
Yang ke-9, nikmat Allah Azza wa Jalla wajib disyukuri dengan mengerjakan amal saleh. Nah, tadi. Makanlah dari makanan baik dan kerjakanlah kebajikan. Nah, ini. Termasuk dalam surat tadi Al-Mu'minun nggih, segala jauh ya alladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillah in kuntum iyyahu ta'budun. Jadi ini perintah nih. Ya alladzina amanu, orang beriman, kulu makanlah min thayyibat dari sesuatu yang baik-baik, ma razaqnakum yang telah kami rezekikan kepada kalian. Washkuru lillah. Nah niki penting niki. Mangka niki jenengan nek wis dikai Allah nikmat sing kadang ngoten niku saniki nggih. Begitu banyak karunia niki lho boleh lisan kan luar biasa nggih. Kemari Paulus Nabi nabawan semoten. Nah, lagi wajib kita syukuri. Lah. Syukurnya apa? Bil lisan boleh ucapan alhamdulillah. Bil qalb artinya apa? Mengakui bahwa ini nikmat dari Allah, okay? Memang usaha kita, memang manusia kan wajib usaha. Tapi dari Allah nih. Kalau misalnya Allah nggak beri, nggak diberi. Okay? Contoh mawon nggih, tiang sadian pentol. Kalau nanti ningali, foto-foto pentol nggih. Foto-foto jejer ngeten. Apa sing sebelah kene kok waktu tuku ini kok mediti. Loh. Niku Allah niku. Allah sebagian segini kok Allah. Mun sampai pasti aku iki paling gawe dukun. Lho sampe ngoten niku mboten asal niku. Karena memang Allah itu sudah bangkit niku. Nah, maka ini kita harus tetap husnudzon, enggak boleh kita masih tenggene di kantor ada orang yang diberi misalkan ini jabatannya, ya sampai nggak usah iri, mungkin itulah jabatannya. Karena memang semuanya sudah Allah tentukan semuanya. Kalau tanpa Allah, nggak bisa. Makanya kita harus bersyukur. Syukur niku napa? Ya tahu. Syukur niku hendaknya kita gunakan semua fasilitas Allah itu sesuai dengan perintah Allah. Lah ngoten. Makanya dalam apa jenenge tafsirnya itu Abdul kan mengatakan wa masyukru illa isti'malul mawahib wan ni'am bima wuhibat li ajli. Yang dinamakan syukur itu adalah menggunakan isti'mal itu menggunakan semua fasilitas sarana atau apa yang diberi Allah anugerah Allah berupa kenikmatan itu sesuai dengan aturan Allah. Nah, maka nek jenengan urip niki kaya ngoten niku, wah enak-enak. Asline ngeten urip niku asline enak nggih. Cuma kadang-kadang menungso niku rada aken pola niku. Asline ngeten, kalau kita hidup niki ngikuti aja aturan Allah, nikmat. Contoh, kita ini kalau nyebut gawe, wis sunatullah niki sunatullah. Orang kerja berangkat pagi. Ya kan berangkat toh. Karena memang itu Allah. Karena perintahnya itu faida qudatus shalah fantasiru fil ardh. Kalau sudah ditunaikan salat kayak ini lagi atau kalau ini perintah di dalam salat Jumat ya, tapi ini salat Jumat, tapi sebenarnya bisa digunakan lain. Kalau sampun salat fantasiru fil ardh. Kamu tuh sebaran oleh bumi iki. Bab tahu begini, carilah karunia Allah. Ini perintah Allah nih. Fantasiru sebaroh kabeh kamu. Artinya apa? Nyambut gawe kabeh kamu. Karena dengan nyambut gawe itu Allah kan rezeki Allah. Sudah. Allah sudah tanggung. Jadi kula jenengan iki, kula jenengan saya. Wis ana rezeki niku sono sedaya. Ayo dicari nih. Dicari nih. Nah, supaya kita nanti bisa nikmat, bisa syukuri kakak. Lah maka niku kudu miliki sifat qanaah niku. Ah niku penting ayo. Didekek ning awak dhewe niku qanaah. Qanaah niku napa? Puas dengan pemberian Allah. Emang saat ini rezeki samine diterima Allah. Terimalah ini dari Allah. Disyukuri. Pun sampai kalau nanti karena kalau nggak sifat qanaah niki mikirin main-main, wah lah kok gini. Oh, nggak cara ini, nggak cara ini. Kadang-kadang cara ini mboten bener. Dados nikmat Allah niku wajib disyukuri.
Jadi karena Allah sudah ya ladina amanu kulu min thayyibat, Allah sudah berikan thayyibat, kebaikan pada kita, makan sing api-api niku, maka syukurlah. Syukur nikmat Allah. Contohnya nggih, ayolah dilakoni kewajiban awak dhewe seperti salat. Nek kurung adzan ayo telu ae. Sampe nyebut gawe niku ajane ngoten pian. Kurung adzan ayolah nyebut gawe. Pak, tapi saya sibuk, Pak. Ya monggo. Nek sibuk seru ya oman. Tapi tetap jangan sampai lupa. Tapi nek sampai longgar, saya kurung adzan, ya saya berangkat ngono. Perlu dipanggil Allah itu. Enak-enak. Karena Allah itu lek nyeluk iku gampang enak. Kaya napa jenenge nggone napa yuk apa jenenge? Nek sampe ningali napa? Napa YouTube iku, Woko channel iku. Elok aku enak-enak. Enak. Nah kita sih nek sampean elok aturan Allah enak ngono piye. Nah niku. Nikmatul syukuri. Nah. Yang ke-10 mengarahkan suatu perintah kepada orang yang sudah biasa melakukan perintah Allah. Ada wakil. Mengarahkan satu perintah kepada orang yang sudah biasa melakukannya berdasarkan dan kerjakanlah kebajikan. Mengarahkan suatu perintah kepada orang yang sudah biasa melakukannya. Terus yang biasa sholat ya monggo. Terus kita usah sholat. Terus yang terjelas larangan terhadap semua yang keji dan buruk. Mau tenang ya. Lah apa standar keburukan kebajikan itu? Niki. Apakah mengacu pada sesuatu yang dinilai keji dan buruk oleh manusia? Padahal itu tidak sama satu dan lainnya, ataukah harus mengacu pada standar syariat? Lah niki jawabannya. Standar kekejian dan keburukan itu harus mengacu pada syariat. Nah, jadi api elek itu dilihat dari syariat, bukan dilihat dari manusia. Manusia ada yang api, tapi mungkin syariat elek ya bukan sisi anu. Jadi standar kekejian dan keburukan itu harus mengacu pada syariat. Apapun yang oleh syariat dinilai keji dan buruk, itulah kekejian dan keburukan. Karena mustahil jika penentuan standar itu mengacu pada akal manusia. Jika dibiarkan akan membuka pintu keburukan dan presiden seperti yang kita semua ketahui. Sebab ingin standari akal yang manusia, iso macam-macam. Jadi standar baik buruk itu syariat. Ini contoh sing gampang nih. Contoh ini gampang nih. Sebagian orang menilai jijik, keji memakan belalang. Orang tentu tiang kawan gak seneng makan apa iki belalang iki. Sebagian ada yang jijik memakan biawak. Padahal kedua binatang ini halal. Oh, makanya ukurannya manusia jijik. Habis ya. Padahal itu halal. Karena itu standar kejian keburukan itu tidak mengacu pada rasa jijik yang pada manusia, sebab setiap orang akan merasa jijik dan ogah memakan sesuatu yang tidak lazim. Nah, sebab ini mangan buaya biawak bonto ya, biawak nih betul ya. Biawak ini nyambi. Ini enggak biasa ini. Wah, semua. Tapi itu halal nih. Belalang halal nih. Rasulullah ketika ada sahabatnya makan bahasa Arabnya biar itu adob. Adob niku betul napa. Nah, ini nomor 12. Doa orang yang memakan haram tidak akan terkabul meski melakukan sebab-sebab kabul doa seperti apapun juga. Jadi meskipun sebab-sebab kabul doa seperti apapun juga. Karena Nabi pernah menyebut seorang yang melakukan perjalanan lama, rambut cacakan, lusuh, berdebu, nah, pertanyaannya dengan nada tidak mungkin. Ini ada pertanyaan, apakah berarti doanya mustahil dikabulkan? Lah niki, apa berarti mustahil, Pak? Ngeten nggih, nek macam mustahil itu Allah sudah, karena memang Allah memiliki hak prerogatifnya. Tapi jelas Rasulullah ngomong, nek doa orang yang makan haram itu gimana dia dikabulkannya? Nah, ini. Di antara sebab terkabulnya doa adalah bertawasul kepada Allah dengan menyebut rububiyah Allah. Berdasarkan Nabi, ya Rabb, ya Rabb. Jadi ketika seorang mengucapkan ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, Allah berfirman, apa yang kau inginkan, atau kata semacam, kemudian dia perkenalkan doanya.
Anda akan menemukan sebagian besar doa-doa dalam Al-Quran dimulai dengan kata Rabb. Lah, makanya jenengan doa monggo diawali dengan ya Rabb. Makanya Quran kan banyak Rabbana atina min ladunka rahmah wahai imam masyada. Nah, ngaten nggih. Rabbana la tuzigh qulubana. Itu Quran itu. Rabbana la tu'akhidna. Sampai Nabi Ibrahim ngomong Rabbi habli minas salihin. Oke. Niku doa-doa, makanya jenengan doa sampean awali dengan niku. Peringatan keras dari memakan makanan haram karena makan barang haram menjadi salah satu penggalang doa terkabul. Nah, begitu. Makanya kita berusaha untuk menjauhkan hal haram. Bapak, Ibu yang kami hormati, mudah-mudahan yang sedikit niki sangat manfaat. Yang jelas monggo kita hidup niki berusaha lah. Berusaha apa? Usaha mencari yang baik. Kita berusaha dan berusaha. Memang usaha lah. Gak iso tadi wong langsung apik nggih, memang usaha. Kula dhewe sing ngomong iki dong kalau nggih apik ya. Kita berusaha mencari yang baik. Sehingga nanti kalau kita baik insyaallah amal kita diterima oleh Allah. Mudah-mudahan Allah memudahkan semua urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Monggo kita tutup dengan doa Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sallallahu alaihi. Allahumma ya Allah, Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una warzuqna bima. Ya Allah marzuqna fahman nabiyyin wa khifdal mursalin wa ilama malaikatikal muqarrabin. Allahumma nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.